Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai halogen. Simak videonya baik-baik ya. Halogen merupakan pembentuk garam yang unsur-unsurnya terdapat dalam tabel periodik golongan 7A dalam konfigurasi elektron. Unsur halogen mempunyai 7 elektron di kulit luarnya. Oleh kereaktifan halogen di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi selalu dapat keadaan senyawa. Sumber utama halogen adalah air laut yang terdiri dari klorin F, klorin Cl, bromin Br, iodin I, astatin At. Kelimpahannya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada fluoroin, terdapat sebagai batuan fluorspar CaF2, yaitu mineral halida dengan formula CaF2. Ada kriolit Na3Al(F6), yaitu senyawa natrium aluminium fluorida yang berbentuk kristal putih dan transparan. Selanjutnya ada fluoraptit Ca5PO4-3F, yaitu jenis mineral fosfat penting yang terdapat dalam batuan beku. Yang kedua ada klorin. Klorin terdapat sebagai klorin dalam air laut dan tambang garam. Misalnya NaCl, KCl, MgCl, dan sebagainya. Yang ketiga ada bromin. Bromin terdapat dalam senyawa logam bromin. Senyawa ini ditemukan di endapan garam, air laut, dan air mineral. Yang keempat ada iodin. Iodin terdapat sebagai natrium iodida NaL yang larut dalam air laut. Natrium iodida yaitu senyawa berwarna putih yang dapat larut dalam air. Yang kelima terakhir, sedangkan untuk astatin sangat sedikit di kerak bumi, bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek sehingga jarang ditemukan. Adapun sifat fisika dari unsur-unsur halogen. Yang pertama ada nomor atom. Fluorin memiliki nomor atom 9, klorin 17, bromin 35, iodin 53, dan astatin 85. Dengan massa atom relatif, fluorin 18,99, klorin 35,50, bromin 79,90, iodin 126,90, dan astatin 210. Untuk titik leleh dan titik didih dipengaruhi berdasarkan pada wujud setiap unsur. Fluorin berwujud gas, klorin gas, bromin cairan, sedangkan untuk iodin dan astatin berupa padatan. Bisa dilihat dari tabel, untuk titik leleh dan titik didih, dari fluorin ke astatin akan semakin meningkat atau semakin membesar. Ada juga kerapatan pada 25 derajat Celcius. Berdasarkan tabel periodik, kerapatan semakin ke bawah akan semakin meningkat. Bisa dilihat dari tabel, fluorin memiliki kerapatan 1,11, klorin 1,37, bromin 3,12, dan iodin 4,93, sedangkan astatin tidak diketahui. Untuk warna, fluorin yaitu gas berwarna kuning, klorin gas berwarna kuning kehijauan, bromin berupa cairan berwarna merah tua, iodin berupa padatan berwarna ungu kehitaman, sedangkan astatin tidak diketahui. Ada juga energi ionisasi. Energi ionisasi semakin ke bawah akan semakin menurun. Karena apa? Karena jari-jari yang semakin ke bawah akan semakin besar, maka akan dengan mudah melepaskan elektron. Bisa dilihat dari tabel. Dari fluorin ke astatin, energi ionisasi akan semakin menurun. Fluorin memiliki energi ionisasi 1681, klorin 1251, bromin 1139,90, iodin 1008,40, dan astatin 930. Ada juga afinitas elektron dalam satuan kilojoule per mol. Fluorin memiliki afinitas elektron sebesar 3,28, klorin 3,49,
bromin 324,70, iodin 295,20, dan astatin 270. Dengan keelektronegatifan fluorin 3,98, klorin 3,216, bromin 2,96, iodin 2,66, dan astatin 2,20. Dengan jari-jari ion fluorin 1,33, klorin 1,81, bromin 1,96, iodin 2,20, dan astatin 2,27. Dan memiliki jari-jari atom fluorin 0,64, klorin 0,99, bromin 1,14, iodin 1,33, dan astatin 1,40. Bisa dilihat dari tabel untuk jari-jari ion dan jari-jari atom semakin ke bawah berdasarkan tabel periodik akan semakin meningkat. Dan terakhir ada potensial reduksi standar dalam satuan volt. Fluorin memiliki potensial reduksi standar 2,87, klorin 1,36, bromin 1,7, iodin 0,54, dan terakhir astatin minus 0,20. Kereaktifan halogen adalah unsur-unsur yang punya kereaktifan yang cukup tinggi dari atas ke bawah, dari nomor atom yang kecil ke besar. Maka kereaktifannya semakin berkurang. Maksudnya, di dalam sebuah senyawa, unsur yang lebih reaktif akan menggantikan unsur yang kurang reaktif. Daya oksidasi. Unsur yang ada di atas ada yang bernomor atom rendah, dapat dengan mudah mengoksidasi unsur di bawahnya, tetapi unsur yang di bawahnya tidak dapat mengoksidasi unsur di bawahnya. Misalnya, klorin dapat mengoksidasi bromin, tetapi klorin tidak bisa mengoksidasi fluorin. Yang kelima ada reaksi-reaksi. 1. Reaksi dengan logam. Logam ditambah gas halogen menjadi garam, misalnya 2Al ditambah 3Br2 menjadi 2AlBr3. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Hidrogen ditambah gas halogen menjadi asam, misalnya H2 ditambah F2 menjadi 2HF. Yang ketiga, reaksi dengan non-logam dan metaloid, yaitu Si ditambah 2X2 menjadi SiX4. Yang keempat, reaksi dengan hidrokarbon. Gas metana ditambah gas halogen menjadi metil halida dan asam halida. Misalnya CH4 ditambah F2 menjadi CH3F ditambah HF. F di sana yaitu fluida. Yang kelima, dengan basa. Cl2, Br2 dan I2. Yaitu reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks adalah reaksi yang unsurnya bisa memerlukan oksidasi dan reduksi. Contohnya, Cl2 ditambah 2H2OH menjadi NaCl ditambah NaCl10 ditambah H2O, yaitu suhu kamar. Yang keenam, reaksi dengan air. Untuk fluida terjadi reaksi hebat, yaitu F2 ditambah H2O menjadi 2HF ditambah setengah O2. Kalau dengan nitrogen tidak bereaksi langsung. Yang ketujuhnya ada reaksi antar halogen. X2 ditambah NY2 menjadi 2XYN. Dengan catatan, Y itu halogen yang lebih elektronegatif, kalau N bilangan ganjil 1 hingga 7. Kegunaan terbagi menjadi 4. 1. Klorin diperoleh dari proses elektrolisis larutan HF. Klorin banyak digunakan untuk proses pengukiran kaca, pendingin, bahan pembuatan plastik tahan panas, teflon, dan tambahan pada pembuatan pasta gigi. 2. Klorin diproduksi melalui proses elektrolisis
dengan menggunakan larutan natrium klorida pekat NaC1. Klorin digunakan untuk membunuh bakteri dalam air minum dan kolam renang. Sebagai pemutih pakaian, soda kue, soda abu, dan sebagai bahan campuran untuk cat berwarna. 3. Bromin terdapat dalam Bromagretris AgBr. Brom diproduksi dengan melibatkan zat pengoksida yang tidak mengoksidasi ion klorida tetapi mengoksidasi ion bromida agar dapat dipisahkan. Bromin digunakan untuk mengikat timbal dengan menambahkannya ke dalam bensin. Selain itu, bromin juga digunakan sebagai bahan pembuatan kertas pil. 4. Iodin dibuat dengan cara mereaksikan natrium bisulfit NaHSO3 dengan larutan garam Kili NaH1O3. Iodin digunakan untuk zat antiseptik, obat-obatan, dan perwarna dalam kertas pil. Itu dia penjelasan mengenai halogen dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami ya.